teka-teki calon striker timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya semakin menemukan kejelasan. Terbaru, top skor kedua Liga Belanda U21 ini mengirim sinyal di media sosial Instagramnya terkait masa depan dirinya yang diminati timnas Indonesia. Striker NEC Nijmegen yang menjadi top skor di Liga Belanda U21 musim lalu itu memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21. Hal itulah yang membuatnya direkrut FC Volendam untuk musim depan. Gemilang di level klub membuat Mauro Zijlstra tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia pun bersedia apabila mendapat tawaran bergabung dari PSSI. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, kata Zijlstra. Wonderkid Belanda itu menambahkan bahwa sebetulnya ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan mengenai tawaran itu. Selang beberapa waktu setelah mengungkapkan ketertarikan membela timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tiba-tiba membuat kejutan di media sosialnya. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Mauro Zijlstra tampak memberikan kode keras kalau dirinya sangat siap bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan profil Instagram Mauro Zijlstra yang menampilkan emoji jam pasir hingga membuat supporter timnas Indonesia di media sosial bertanya-tanya. Usut punya usut, emoji media pasir paling banyak digunakan untuk menyatakan hitungan waktu dan bisa juga menggambarkan ketidaksabaran seseorang. Situasi itulah yang membuat banyak pihak mulai mengaitkan emoji jam pasir di Instagram Mauro Zijlstra sebagai bentuk hitungan waktu dari sang pemain yang tak sabar menunggu bisa membela timnas Indonesia. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda, serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi WNI. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia mampu menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmanguyen, Tom Hay, Jay Itzes, hingga Marten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel X Sports News dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, X Sports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan,
Rhodes memiliki 100 notch caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Kakek dari Rhodes diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Justin Hubner merespons julukan preman timnas Indonesia yang disematkan penggemar kepadanya. Ia mengaku baru tahu apa arti dari label tersebut. Hubner sudah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu sering dipercaya menjaga pertahanan skuad Garuda bersama dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho. Namun, Justin dianggap memiliki karakteristik bermain yang lebih keras dari rekan-rekannya. Sebab itu, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mendapatkan julukan sebagai preman timnas Indonesia. Justin pun tak menampik julukan itu memang pantas untuknya. Sebab, ia mengakui memang sering bermain agresif ketika berhadapan dengan lawan demi memperjuangkan timnya. Ya, saya baru saja mendengar mereka memberitahu saya apa artinya. Artinya seperti gangster atau semacamnya. Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras. Saya tidak tahu dari mana asalnya, mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya permainanku kan? Ujar Justin. Meski demikian, permainan agresif Justin bukan bertujuan untuk mencederai lawan. Jebolan Akademi Den Bosch Youth itu mengatakan permainan agresifnya terinspirasi dari sang ayah, Ferdinand Patrick Hubner. Justin menceritakan ayahnya yang juga seorang pesepak bola sering bermain dengan agresif. Menurutnya, permainan ini memiliki makna tersendiri untuk menunjukkan perjuangan dan menjaga mentalitas pemenang. Ayah saya benar-benar gila di lapangan, selalu berjuang. Saya pikir ada sesuatu yang saya pelajari. Itulah yang saya inginkan. Saya adalah seorang yang selalu ingin menang, tutur Justin. Ole Romeni disebut oleh pengamat sepak bola Indonesia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tersebut menyebut bahwa Ole Romeni sendiri yang menyebut tentang dia yang sudah melakukan berbagai proses agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker berkualitas diharapkan akan bisa ditutupi dengan kehadiran Ole Romeni. Tidak mengherankan jika PSSI dan Erick Thohir menjadikan target utama untuk dinaturalisasi. Dia direncanakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada September mendatang saat pasukan Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Titik terang soal Ole Romeni akhirnya terlihat. Titik terang tersebut diungkap oleh salah satu pengamat sepak bola terkemuka, Bung Harpa. Melalui rekannya yang ada di Belanda, Bung Harpa menyebut bahwa Ole Romeni sudah positif akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Teman Bung Harpa tersebut mendapatkan informasi tersebut langsung kepada Ole Romeni setelah bermain melawan Venezia FC, klub Jay Itzes. Bung Harpa meyakini bahwa Ole Romeni akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, selain jawaban Ole Romeni, ada juga sosok Fardy Bachdim yang menonton laga Ole Romeni melawan Jay Itzes. Fardy Bachdim sendiri adalah sosok berpengaruh yang membantu PSSI dan Shin Tae-yong dalam memantau dan bernegosiasi dengan pemain-pemain keturunan agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Sehingga, kehadiran Fardy Bachdim di stadion tempat Ole Romeni bergabung kemungkinan besar untuk bernegosiasi dengan Ole Romeni. Shin Tae-yong memanggil Maarten Paes dan mengesampingkan Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik menerpa timnas Indonesia sebelum melakoni laga tandang kontra Arab Saudi. Dibilang kabar baik karena kiper yang ditunggu-tunggu, Maarten Paes kemungkinan besar tersedia untuk laga melawan Arab Saudi. Hal itu karena sesuai jadwal, Maarten Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. 3 hari berselang, hasil sidang akan diumumkan. Jika data yang dibawa pengacara PSSI lengkap, Maarten Paes hampir dipastikan memenangkan persidangan, sekaligus berhak pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan timnas Indonesia di babak ini masuk kategori berat, yakni Arab Saudi
Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Di saat ada tanda-tanda Maarten Paes memperkuat timnas Indonesia, belum ada kabar terkait potensi Elkan Baggett comeback ke timnas Indonesia. Hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Baggett disinyalir masih panas setelah bek 21 tahun itu menolak gabung skuad timnas Indonesia U23 saat bersuaginya U23. Biasanya, pemain yang melakukan indisipliner di era kepelatihan Shin Tae-yong diberikan kesempatan kedua. Hal itu asalkan si pemain meminta maaf dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama.